Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru hebat yang pada kesempatan siang hari ini telah mengikuti pemaparan budaya positif oleh Ibu Novi Taurisita, yaitu salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Beliau akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Kepada Ibu Novi Taurisita, kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Tatap Maya kali ini. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Kalau share screen deh. Sampun terlihat, Pak? Sampun. Oke, alhamdulillah. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu karena sesuai pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Novi Taurisita, saya CGP Angkatan 9, kelas 280 dari UPTSD Negeri Birowo 03, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, inti dari budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, nomor 2, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kita akan ulas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dulunya pembelajaran itu kan dengan stimulus respon. Nah, sekarang itu dirubah ke teori kontrol. Stimulus respon itu memandang bahwa kebutuhan semua murid itu adalah sama. Dan kita itu bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, itu diubah menjadi teori kontrol dengan memandang bahwa kebutuhan setiap orang atau murid itu berbeda. Setiap perilaku memiliki tujuan, dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita, ya, bukan dari orang lain. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan, penghargaan, hukuman, atau ancaman.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, dalam penerapan disiplin itu diharapkan itu berasal dari motivasi diri anak, tanpa mereka meminta imbalan ataupun penghargaan. Misalnya mereka itu aturannya untuk berangkat pagi, ngoten niku berarti motivasi dari dalam diri mereka sendiri itu untuk berangkat pagi tanpa takut dihukum ataupun mendapat penghargaan dari gurunya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang berisi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primary Youth Program yang berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup yang berisi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Dari ketiga nilai-nilai kebajikan ini, kita diharapkan untuk mampu memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena di sini profil pelajar Pancasila itu dinilai yang memiliki nilai yang terbaik dari semuanya. Sebenarnya semuanya baik nih Bapak Ibu, tapi kita memilih yang terbaik. Dan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semuanya yang kita lakukan itu bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu memiliki beberapa nilai kebutuhan dasar. Nah, berikut adalah nilai-nilai dari kebutuhan dasarnya tersebut. Yang pertama yaitu nilai bertahan hidup. Di sini kita membutuhkan makan, minum, sandang, papan, seperti itu. Yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Jadi di sini kita itu merasa dipedulikan, merasa dicintai, gitu. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan atau freedom. Di sini kita nilainya itu mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba, jadi bebas untuk memilih. Dan yang keempat, kesenangan atau fun. Di sini bermain, melakukan canda tawa, seperti itu kita memiliki kebebasan. Yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Di sini nilainya itu kita itu merasa diterima kemampuan kita, ada harga diri. Jadi kita itu bisa memimpin dan kita dianggap untuk itu, untuk menguasai hal itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Poinnya, motivasi pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Sebentar, ada yang mau masuk lagi.
Bentar. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini anak-anak itu diharapkan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi tanpa ada embel-embel nanti akan dihukum atau nanti akan mendapatkan imbalan. Seperti kalau di tata tertib kita kan masuknya jam 7 nggih, dalam untuk proses kegiatan mengajar. Nah, di situ anak berangkat sebelum jam 7 itu karena ada motivasi dari dirinya, ada rasa tanggung jawab. Saya harus berangkat sebelum itu agar tidak terlambat. Jadi mereka itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan karena takut nanti saya dimarahi oleh Pak Guru, nanti saya akan mendapatkan hadiah kalau saya tidak terlambat, seperti itu tidak. Jadi semuanya itu berasal dari dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya di sini ada 3 hal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berasal dari guru ke siswa, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai aturan. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap gurunya selalu memonitor siswa. Dan yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, ketika kita menghadapi masalah dengan anak didik kita, itu kita diharapkan ada restitusi. Sebentar dulu, ada yang masuk lagi. Dengan restitusi ini, kita mengajari anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Jadi kita tidak semata-mata dengan hukum akan menertibkan. Jadi kita melakukan restitusi, kita komunikasi dengan anak, kita kolaborasi bagaimana untuk mendapatkan hal yang terbaik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama yaitu penghukum. Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, itu guru langsung melakukan hukuman. Misalnya anak telat, kamu harus push up 10 kali. Nah, tanpa mendengarkan apa alasan anak tersebut telat. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya kalimat yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru itu, janganlah kamu berbuat seperti itu. Jadi dia itu membuat siswa itu semakin merasa bersalah. Dan di posisi seperti ini, anak itu memendam rasa malu yang sangat mendalam gitu. Bahkan ini akibatnya akan lebih buruk dari posisi penghukum, karena anak itu memendam itu dan sewaktu-waktu bisa meledak dari kemarahannya itu. Yang ketiga itu sebagai teman. Jadi guru dalam berkomunikasi dengan murid itu dengan humor, mendekatkan diri kepada murid, bicaranya itu santai, seperti dengan kawannya sendiri. Yang keempat yaitu pemantau. Jadi ini guru memonitor dari apa yang dilakukan oleh murid. Yang kelima itu adalah posisi manajer. Nah, kita diharapkan sebagai guru itu berada di posisi manajer. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita itu mengajak ngobrol dulu dengan siswa. Kenapa melakukan seperti ini? Terus dari tindakan ini, kira-kira kamu melakukan kesalahan seperti apa? Seperti itu. Dan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kira-kira kamu telah melanggar keyakinan yang mana, seperti itu. Jadi ditanyakan dulu permasalahannya untuk menyadarkan siswa tersebut.
Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk menunjang disiplin positif yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, jadi umum. Dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Dan keyakinan kelas ini hendaknya ditempel di dinding kelas agar seperti poin 4 tadi mudah diingat. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilaksanakan yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan dalam langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini bisa dengan menggunakan pertanyaan, berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini bersama-sama. Jadi antara guru dan siswa itu duduk bersama untuk mencari masalah bersama-sama. Selanjutnya yang kedua, menanyakan keyakinan. Di sini posisi kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Dengan menyampaikan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, gitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di kelas, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal itu bagimu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya yang ketiga, sebentar nih. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya, kita semua yang kedua tadi, ini nih Bapak Ibu, maaf. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Dan tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan tadi. Yang sudah saya ucapkan di awal tadi, saya ulangi lagi. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan yang bisa disampaikan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi demikian ulasan di budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kepada Bu Novita Urisita yang sudah menyampaikan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Untuk berikutnya, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, saya persilahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan ataupun memberikan tanggapan tentang pemaparan budaya positif. Monggo saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Di kolom chat. Oh iya, iya. Dari Ibu Anggi. Ya.
Dari Ibu Anggi Sabrita, ini ada pertanyaan Bu Novi. Bu, apa boleh kita menggunakan posisi menghukum jika terpaksa? Langsung dijawab atau Oke. bagaimana? Langsung mohon, Bu. Oke, monggo. Terima kasih Bu Anggi atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab apakah boleh kita menghukum ngoten nggih jika Ya. terpaksa. Diusahakan kita itu jangan menghukum. Seperti tadi, posisi kontrol guru itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi hendaknya kita melakukan posisi sebagai manajer terlebih dahulu. Kita tanyakan gimana ya, kita memposisikan diri seperti mereka, seperti ya nggak apa-apa, kamu seperti itu, wajar itu dilakukan. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kita menjadi mereka dulu, menjadi siswa yang bermasalah itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke langkah yang kedua dari segitiga restitusi tadi. Di sini kan kita punya keyakinan kelas. Nah, di situ kita menjelaskan keyakinan kelasnya seperti ini. Seharusnya kan kita melakukan hal yang seperti ini. Baru setelah itu di langkah yang ketiga, yaitu menanyakan, nah ini tadi menanyakan keyakinan yang kelas yang ideal tadi seperti apa. Jadi kalau misalnya kamu telat, itu langkah apa yang diambil? Harus bangun lebih awal, memasang alarm. Ketika alarm berbunyi, segeralah untuk bangun, jangan menunda-nunda dulu gitu. Jadi nanti ketika kita berangkat ke sekolah, kita tidak akan terlambat lagi. Mungkin seperti itu. Jadi diusahakan hukuman itu tidak diberikan, tapi dengan kita melakukan posisi kita sebagai manajer, nanti anak itu akan lebih terkontrol, lebih menyadari kesalahannya, jadi motivasinya itu berasal dari dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Karena dengan motivasi dari dalam diri, itu akan lebih mantep. Jadi kalau misalnya kita hukum, hanya hari itu saja anak itu jera, tetapi besok-besoknya lagi ada kemungkinan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita menyadarkan dari dalam hatinya, diketuk hatinya, insya Allah anak itu akan menjadi lebih baik. Jadi tetap tidak boleh ya Bu, ketika kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum apapun alasannya. Dan posisi yang terbaik sebagai seorang guru itu ada di posisi kontrol sebagai manajer. Kita tanyakan dulu apa kesalahannya, kita buat dia menyadarinya, kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah ada. Seperti itu ya Bu Novi? Iya Bu. Nah, kemudian anak itu dengan keyakinan kelas yang sudah ada, maka dia akan dengan sendirinya akan melaksanakan nilai kebajikan-kebajikan yang sudah ada. Mungkin seperti itu ya Bu Novi ya. Bu Anggi, bagaimana dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Novi? Sampun dicat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua pastinya. Ya, saya persilahkan lagi jika ada yang ingin menanggapi ataupun menanyakan sesuatu unek-uneknya. Monggo. Karena kalau dahulu itu memang lebih banyak, bukan dahulu ya Bu, guru itu memang sering sebagai penghukum dan pemantau, gitu ya, pemantau masih belum terlaluan ya. Untuk manajer, mulai sekarang saya pun dan teman-teman di lingkungan sekolah saya pun mulai menerapkan tentang posisi kontrol sebagai manajer itu ketika menghadapi sebuah masalah seperti itu. Dan dari disiplin positif itu akan nantinya membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah tempat kita mengajar seperti itu.
Ya, betul sekali Bu Nafi. Jadi kita hendaknya itu sebagai manajer, ya. Ternyata apa yang kita terapkan selama ini di sekolah itu Ya, ya gimana ya, ya tidak sepenuhnya salah karena kita belum tahu. Ya. ya, Lebih baik ya kita Bu, menjadi betul sekali. manajer. Ya. Ya, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Eh, saya kira dengan apa yang disampaikan Bu Novi tadi sudah sangat luar biasa ya, sangat mudah dipahami, eh, Jelas sangat sekali. bermanfaat. Iya, iya. Ya. Semoga dengan kita mendapatkan ilmu, pengetahuan baru tentang semua ini, ke depannya kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita belajar sama-sama nih Bu. Iya, Ya, berkolaborasi, Ya, Bu betul. Ani. saling mendukung. Iya, Ya, Bu. bagus. Dalam menerapkan, dalam menerapkan budaya positif juga kan kita tetap berkolaborasi, Bu. Dengan Ya, satu sekolah, dengan orang tua, dengan lingkungan. Nah, kita bekerja sama untuk menciptakan budaya positif itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Novi, apakah ini sudah selesai saja? Mungkin Pak Tri ingin bertanya, kok ada suaranya belum tadi? Oh iya, monggo. Saya persilahkan, mumpung ini Bu Novi juga masih bagaimana? Ya, terima kasih Pak Tri. Ya, mungkin cukup sekian mawon Bu. tetap semangat Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Agus. Luar biasa. Sehat selalu Sudah? nanti. Amin. Baiklah. Iya. Baiklah, Saya stop Ibu sharing, Bapak ya. guru hebat yang Nggih. Bu Novi. Tak foto apakah suara saya masih jelas di situ, Bu? Nggih, Bu Novi? nggih, sampun ditutupin. Sampun? Nah, Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati, demikian tadi pemaparan tentang pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Novi Taurusita SPD. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua, karena dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita, maka sekolah kita akan membentuk sebuah visi misi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya menciptakan budaya positif itu sendiri, penerapannya dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, serta bertanggung jawab. Demikian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Novia. Semangat. Semangat. Foto dulu.